Sungguh besar kasih setiamu dalam kehidupan kami Tuhan. Tidak pernah barang sedetik pun Engkau meninggalkan kami Tuhan. Dan sepanjang hidup kami menikmati kebaikan dan kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Bahkan di saat yang tidak menyenangkan, di saat yang membuat kami tidak nyaman, Engkau mengajari kami untuk melihat kebaikan dan kebaikan-Mu di balik itu semuanya Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang indah yang pagi hari ini bersama-sama dengan keluarga seiman kami dapat menikmati hadirat-Mu Tuhan. Dan Engkau menikmati setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan Yesus. Dan tiba saatnya untuk kami memberikan yang terbaik, hati kami, hidup kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu, biarlah Kau taruhkan perkataan-Mu dalam bibir hamba-Mu ini Tuhan. Dan urapi kami semuanya, biarlah kami dapat paham dan mengerjakan dalam kehidupan kami setiap firman yang akan kami dengar dan kami renungkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama saya katakan amin. Sebelum duduk, tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ya, silakan duduk kembali. Terima kasih. Ini kali pertama saya ada di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian. Ya. Terima kasih untuk Bapak Henok. Dia kawan saya di S2 yang telah memberikan kesempatan, dan para penatua dan juga jemaat tempat ini bersyukur sekali saya bisa ada di sini. Nama saya Misael Sularno. Mungkin sudah bisa ditayangkan slide saya karena waktu saya cuma 30 menit. Tapi panggil saja nama saya dengan singkat Nano. Jadi kalau Bapak Ibu lihat saya panggil Nano saja. Ya, kalau lupa ingat permen manis asam asin, itu nama saya. Ya, saya melayani di GBI Jemaat Kasih sudah 4 tahun ini. Sebelumnya saya ada di Mojokerto di GBI Rock. Dan saya full time sebagai pendidik di Sekolah Citahati. Saya ditugaskan di SD-nya. Oke, langsung saja hari ini kita akan belajar tentang pemeliharaan Allah versus mujizat. Mari bersama saya katakan pemeliharaan Allah. 1, 2, 3. Sekali lagi, pemeliharaan Allah. 1, 2, 3. Nah Bapak Ibu, suatu saat ada seorang hamba Tuhan yang pelayanan di desa terpencil gitu ya. Terus kemudian dia bersama keluarganya, istri dan 2 orang anaknya. Dan kemudian suatu saat dia kehabisan uang, dia tidak ada uang ya. Bantuan belum hadir ya. Terus kemudian tidak ada beras, tidak ada makanan, tidak ada bahan makanan. Dan kemudian dia bingung, dia berdoa sama Tuhan. Dia ngajak istrinya, dia ngajak anak-anak, kita berdoa percaya bahwa mujizat Tuhan pasti terjadi. Dan kemudian mereka berdoa, mereka berlutut, mereka berdoa memohon Tuhan tunjukkan mujizat-Mu dalam kehidupan kami hamba-hamba-Mu. Mereka tahu bahwa mereka tidak punya makanan. Dan kemudian ketika setelah mereka berdoa, istrinya punya ide. Istrinya keluar, dia ambil sebongkah batu bata, patahan bongkah batu bata itu, dicuci. Setelah dicuci terus kemudian direbus. Berharap mujizat Tuhan terjadi. Dan kemudian setelah beberapa lama waktunya, singkat cerita, keluarga ini dapat makan dengan kenyang. Baik hamba Tuhan, istrinya, kedua orang anaknya. Bahkan untuk keesokan harinya pun mereka masih punya bahan makanan. Bapak Ibu, yang ada dalam benak kebanyakan anak-anak Tuhan, orang percaya adalah bahwa Tuhan melakukan sebuah mujizat yang spektakuler, membuat batu bata itu menjadi makanan. Dan hal-hal yang spektakuler itulah yang didambakan oleh banyak hamba-hamba Tuhan, bahkan juga jemaat Tuhan. Tetapi sebetulnya yang terjadi tidak seperti itu. Ketika mereka menunggu batu bata itu digodok gitu ya, tiba-tiba pintu rumahnya diketuk. Dan ada jemaat Tuhan yang membawakan bahan makanan cukup untuk 1 minggu hamba Tuhan ini beserta keluarganya. Nah, ini yang seringkali tidak disadari oleh umat Tuhan yang hanya berpikir bahwa pemeliharaan Tuhan itu kalau sesuatu yang spektakuler, baru itu pemeliharaan Tuhan. Kalau itu hal-hal yang masih masuk akal, itu bukan pemeliharaan Tuhan. Itu karena kerja keras kita.
Nah, kita akan belajar bersama-sama secara cepat ya. Kita buka Alkitab kita dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10. Sudah ada di dalam slide saya. Bapak Ibu bisa ikutin saya untuk membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan 1, meneguhkan. Terus bahkan akan 2, menolong engkau. Bahkan lagi ya, aku akan apa? Memegang engkau dengan tanganku yang membawa kemenangan. Ayat ini adalah ayat yang ditulis oleh Yesaya untuk menunjukkan sebuah nubuatan bahwa Israel akan ada di sebuah pembuangan di Asyur, terus kemudian pindah ke Babel gitu ya. Nah, di dalam pembuangan itu mereka mengalami sesuatu yang tidak nyaman. Oh ya, pasti saja, bayangkan aja Indonesia ketika masih ada di bawah jajahan gitu ya. Mereka tidak bebas untuk melakukan segala sesuatu karena mereka ada di bawah kekuasaan Babel. Nah, di dalam situasi seperti itu, Yesaya memberikan sebuah nubuatan dan apa yang dikatakan oleh Allah melalui Yesaya. Nah, Bapak Ibu, yang pertama, ada sebuah frase, jangan takut. Ini adalah sebuah frase yang unik karena apa? Jangan takut di sini itu adalah sebuah perintah. Sebuah perintah yang sekaligus juga merupakan sebuah penghiburan. Sebab apa? Bapak Ibu, mereka ada di dalam sebuah pembuangan yang tidak nyaman. Itu karena Allah ingin mendidik mereka. Karena mereka itu sudah menjauh dari Tuhan, mereka menyembah berhala dan kemudian Allah berbuat sesuatu untuk menghukum bangsa Israel karena jauh dari Tuhan. Dan kemudian Allah membuat bangsa yang lain itu membawa atau menyerang Israel dan kemudian membawa ke dalam pembuangan. Karena hukuman, karena menghukum Israel yang sudah jauh dari Tuhan, menyembah berhala. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan enggak? Allah nih dikecewakan karena umatnya ini menyembah berhala gitu ya. Terus kemudian Allah menghukum bangsa Israel dan dibawa ke dalam pembuangan. Tetapi di saat yang bersamaan, perhatikan, Allah tetap mengasihi bangsa Israel. Memang Israel ini dihukum sama Allah, tetapi di saat yang bersamaan Allah memberikan penghiburan, Allah memberikan kekuatan dalam kehidupan orang Israel. Nah, sehingga kita akan belajar bersama-sama dari situasi yang mungkin sering terjadi dalam kehidupan kita, hal yang tidak menyenangkan terjadi dalam kehidupan kita yang sering kali itu diakibatkan oleh kesalahan kita sendiri. Misal, dalam situasi yang seperti ini, kita tetap dikasih tahu untuk jaga prokes gitu ya. Tidak boleh lepas masker, jauhi kerumunan dan segala macam. Terus kemudian ada kelalaian lah dari kita, terus kemudian kita terjangkit virus. Beberapa waktu yang lalu saya terjangkit juga positif. Karena kesalahan saya pikir karena kesalahan saya memang, karena apa? Pada saat itu saya ngantar istri saya ada di teman-temannya gitu ya. Terus kemudian singkat cerita, saya tidak mematuhi prokes dan saya terinfeksi bersama dengan istri. Tapi puji Tuhan, Tuhan tetap memberikan kekuatan, kesehatan. Dan saat ini saya ada di depan Bapak Ibu, saudara sekalian, itu karena pemeliharaan Tuhan. Setuju katakan amin. Nah, Bapak Ibu, sama. Ketika Israel ada di dalam pembuangan, ini yang Tuhan mau terjadi dalam kehidupan orang Israel. Nah, kedua, selain istilah jangan takut, ya, yang kedua adalah ada sebuah frase di jangan bimbang. Ya, Tuhan ingin mengatakan kepada orang-orang Israel melalui Yesaya ini, meskipun kamu ada di dalam situasi yang tidak menyenangkan di dalam pembuangan, jangan takut. Yang pertama, terus yang kedua, jangan bimbang. Sebab apa? Nah, ini yang Tuhan ingin Israel itu memperhatikan kehidupan mereka di dalam Tuhan. Ya, alasannya adalah sebab aku ini adalah Allahmu. Ya, alasannya adalah aku ini Allahmu. Kamu enggak usah bimbang, kamu enggak usah takut. Meskipun kamu ada dalam pembuangan di tanah asing, di Babel, yang dimana kamu tidak tinggal di dalam tanah, di tempat tanahmu sendiri, di tanah perjanjian, dan kamu tidak bisa berbuat sesuai dengan apa yang
kamu inginkan, tetapi jangan takut. Jangan bimbang, sebab aku Allahmu. Dari istilah ini saya teringat kepada peristiwa Musa ketika dia berhadapan dengan Allah di perapian yang menyala-nyala. Ketika Allah ingin memanggil Musa untuk keluar, memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Ada sebuah istilah yang keren di sana, ya. Di dalam Keluaran pasal yang ketiga ayat yang ke-14 bilang seperti ini. Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah aku," tetapi firman-Nya, beginilah lagi firman-Nya, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah aku telah mengutus aku kepadamu." Nah, Bapak Ibu, ini sangat unik sekali karena apa? Ketika Musa tanya, Tuhan, kalau seandainya bangsa Israel nanti tanya, siapa yang mengutus kamu? Siapa namanya yang mengutus kamu itu? Terus aku harus jawab apa? Terus Allah bilang, ini namaku, aku adalah aku. I am that I am. Bahasa aslinya itu Asher, Asher. Ya. Nah, dari sini kita bisa mempelajari banyak hal, terutama bagaimana tentang kepribadian Allah kita. Tetapi kita kembali lagi kepada apa yang Tuhan bisa lakukan di dalam Yesaya tadi, ya. Dengan nama aku adalah aku. Yang ini seringkali juga dipakai istilah ini oleh Tuhan Yesus. Ketika dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus seringkali menyebut dirinya sebagai ego eimi. Nah, itu dalam bahasa Yunani. Dalam bahasa Ibraninya sama, Asher, I am that I am. Tuhan Yesus menggunakan istilah ini. Dan kita bersama-sama melihat bagaimana perbuatan-perbuatan Tuhan Yesus yang sangat dahsyat sekali. Untuk menunjukkan bahwa dia adalah pribadi yang sama ketika Musa mendengar suara itu. Ya. Nah, Bapak Ibu, nama pribadi Allah ini kita akan pelajari apa sih yang bisa dilakukan oleh pribadi aku adalah aku ini. Di dalam Yesaya tadi kita bisa melihat bersama-sama bahwa kita melihat pemeliharaan Allah dalam kehidupan orang Israel yang tentunya juga itu terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Yang pertama, ayat yang kita baca tadi di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10. Yang pertama adalah aku akan meneguhkan. Yang kedua, aku akan menolong. Bahkan yang ketiga, aku akan memegang engkau dengan tanganku yang memberikan kemenangan. Saya langsung ringkas saja. Bapak Ibu, seringkali kita berpikir bahwa ketika kita menghadapi atau mengalami beban yang begitu berat, entahkah pekerjaan yang mulai menurun, entahkah sakit yang tidak sembuh-sembuh, atau beban apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga kita, dalam kesehatan kita. Kita seringkali berpikir, Tuhan, lalukanlah setiap beban ini. Tidak salah dengan berdoa itu. Tapi seringkali Tuhan itu memperhadapkan kepada kita dengan dua hal. Jalan keluar dari beban yang berat yang terjadi dalam kehidupan kita. Ada dua hal kemungkinan. Yang pertama, bebannya itu diringankan. Tapi yang kedua, kita yang menanggung beban itu dikuatkan lebih lagi. Dan Tuhan seringkali melakukan dua hal ini. Dan saya mau kasih tahu Bapak Ibu sekalian, ayat ini menunjukkan bahwa seringkali Tuhan bahkan bukan meringankan bebannya. Tuhan lebih suka untuk menambahkan kekuatan dalam kehidupan kita, sehingga ketika kita menanggung beban itu, kita lebih kuat dan bisa menanggungnya dengan baik. Sampai waktunya Tuhan bilang, oke, cukup. Dan kita menjadi pemenang-pemenang. Karena apa? Karena Tuhan mau setiap orang-orang percaya itu bukan hanya bayi-bayi saja. Tetapi setiap orang percaya itu terus bertumbuh menjadi lebih kuat lagi dan menjadi lebih kuat lagi. Sebab suatu saat ketika sangkakala berbunyi, umat Tuhan gerejanya itu menjadi mempelai-mempelai wanita. Yang dimana mempelai prianya adalah Kristus. Dan kita akan mengalami yang namanya pesta pernikahan anak domba. Yesus
mempelai laki-laki, kita gerejanya mempelai perempuan. Bayangkan kalau mempelai perempuannya itu masih bayi, masih kanak-kanak. Maka saudara bisa bayangkan, Tuhan ini bayangan-bayangan manusiawi saja ya. Tuhan di dalam pelaminan gitu ya, sebagai mempelai perempuan. Terus habis gitu gerejanya masih bayi, masih bawa dot gini. Teng, 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 teng. Gak lucu. Oleh sebab itu, Tuhan itu menginginkan bahwa orang-orang percaya itu dapat sanggup cakap menghadapi segala macam tantangan yang membebani kehidupan kita. Dan Tuhan bilang, aku akan meneguhkan. Artinya apa? Tuhan akan memberikan kekuatan dalam setiap situasi yang terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan akan memberikan kekuatan sehingga kita cakap untuk menghadapi tantangan apapun dalam kehidupan kita. Dan tentu saja Tuhan tidak akan cuma bilang, aku akan memberikan kekuatan. Tapi yang kedua apa? Tuhan akan menolong. Dia tidak pernah meninggalkan kehidupan kita sedetik pun. Kata Immanuel itu ada, seringkali saya bilang, kalau kita belajar tentang Immanuel, jangan hanya berpikir bahwa Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan penghiburan, Tuhan memberikan penyertaan. Yes, itu betul. Tetapi di sisi lain yang namanya Immanuel itu berarti apa? Tuhan memampukan kita, memberikan kekuatan dalam kehidupan kita untuk berkata tidak pada dosa dan juga untuk menanggung segala sesuatu. Karena apa? Karena Tuhan menyertai kita, yang memberikan kita kekuatan bahkan pertolongan dalam kehidupan kita. Dan frase yang terakhir yang luar biasa adalah Tuhan akan memegang engkau dengan tangannya yang memberikan kekuatan. Bahasa kerennya ini kalau di dalam apa? Oh enggak ada di sini. Oh ada kecil sekali di sana ya. Bahasa kerennya itu ini sebetulnya pembahasan yang sangat unik sekali ketika kita belajar tentang the special right hand of God. Ya, itu wow, kita akan belajar, kalau kita belajar tentang bagaimana tangan kanan Allah. Ini sebuah frase ya, bukan berarti Allah itu punya tangan kiri dan punya tangan kanan gitu ya. Tidak, bukan. Jadi Allah itu seringkali menunjukkan pribadinya itu yang bisa dipahami oleh manusia. Dan salah satunya adalah tangan kanan Allah yang penuh dengan kuasa yang selalu memberikan kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan kita. Inilah janji Tuhan yang harusnya terjadi dalam kehidupan semua orang percaya. Yaitu tangan Tuhan selalu menyertai kita. Ketika tangan Tuhan memegang kehidupan kita, maka yang terjadi pasti, tidak mungkin tidak, pasti adalah kemenangan demi kemenangan. Bapak Ibu percaya bahwa tangan Tuhan memegang Bapak Ibu semuanya? Yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan bisa buat Tuhan Yesus. Haleluya. Dan itu terjadi dalam kehidupan kita. Kita akan menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang hari demi hari ketika kita menghadapi pergumulan kita. Janji Tuhan itu tergenapi dalam kehidupan kita karena janji Tuhan tidak pernah gagal. Janji Tuhan itu selalu ya dan amin. Setuju katakan amin. Tuhan memegang tangan kita, itu janjinya, dan itu tidak pernah batal dalam kehidupan kita. Dan kita akan menjadi pemenang demi pemenang. Dan dalam kehidupan kita tidak ada orang yang menjadi loser atau orang yang mudah menyerah. Karena apa? Ketika kita tahu siapa yang memegang kehidupan kita, maka kita tidak akan pernah menyerah dalam kehidupan kita. Meskipun pergumulan yang kita hadapi itu berat. Nah, singkat cerita, Bapak Ibu, ketika kita melihat peristiwa bangsa Israel ada di pembuangan, baik itu di Asyur, di Babel, dan terakhir itu di Media Persia, ya. Saya ingin Bapak Ibu coba pikirkan dan bayangkan, terutama Bapak Ibu yang pernah gitu ya belajar tentang kehidupan orang Israel di pembuangan, ya. Apakah mereka ketika ada di pembuangan itu menikmati atau melihat mujizat Tuhan? Selalu setiap hari mereka melihat mujizat Tuhan? Sebelum Bapak Ibu berpikir untuk dalam kehidupan orang Israel, kita melihat dulu apa sih arti mujizat itu. Nah sebetulnya kalau kita belajar tentang mujizat,
arti mujizat itu bukan sesuatu yang bisa dijelaskan oleh natural ya, secara natural. Jadi yang namanya mujizat itu adalah seperti ini. Mujizat adalah sesuatu yang terjadi di luar apa yang bisa dijangkau dengan pikiran manusia dan yang tidak dapat dijelaskan dengan standar normal atau natural. Jadi di luar pemikiran, di luar cara berpikir manusia dan tidak bisa dijelaskan secara natural, secara alamiah. Itu namanya mujizat. 2 ikan, 5 roti bisa membuat makan 5.000 orang laki-laki, bahkan sisa, itu mujizat. Karena tidak ada rumusnya, 2 ekor ikan 5 roti itu bisa memberi makan segitu banyaknya. Air menjadi anggur itu mujizat, tidak ada rumusnya. Air ya berubah menjadi anggur dengan cara apapun. Itu mujizat. Nah, pertanyaan saya, orang-orang Israel ketika ada di pembuangan, di mana Allah mengatakan aku akan meneguhkan engkau, aku akan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tanganku. Nah, ketika Allah bilang seperti itu, apakah orang-orang Israel di pembuangan mengalami penyertaan Tuhan itu dengan mujizat-mujizat yang artinya tidak dapat dijelaskan oleh manusia secara natural? Mari kita lihat. Yang pertama, yes. Jawabannya ya, ada kalanya Tuhan menyertai orang Israel di dalam pembuangan dengan mujizat. Contohnya siapa? Daniel di gua singa. Itu tidak bisa dijelaskan oleh manusia. Karena apa? Karena memang singanya itu dipelihara di sana, itu memang khusus untuk tempat hukuman. Artinya apa? Artinya memang singanya itu dipersiapkan untuk menerkam orang yang masuk di sana. Bukan singa yang sudah dikasih makan, dipelihara, enggak. Itu memang tempat untuk penghukuman. Jadi kalau ada orang masuk sana itu pasti terkam. Lah ini Daniel tidak diterkam. Itu tidak bisa dijelaskan dengan nalar manusia. Yang kedua, Sadrak Mesak Abednego tidak mau menyembah patungnya Baal itu, ya kan? Masuk ke dalam dapur api. Itu juga tidak bisa dijelaskan oleh nalar manusia. Karena apa? Secara natural. Bapak Ibu pernah ke Selomot. Apa ke Selomot itu ya? Ke Selomot. Kebakar api. Bukan kebakar. Saya tidak bisa membahasa Indonesia kan ke Selomot dengan baik. Tapi Bapak Ibu tahu ya ke Selomot ya. Jadi kalau ke Selomot itu kena otek api sedikit gitu ya. Kalau kebakar kan ya memang gede gitu. Tapi ke Selomot aja. Itu kan melepuh, betul ya. Itu cuma keselomot. Lah ini 3 orang dimasukkan ke dalam dapur api yang bahkan ditingkatkan panasnya itu 7 kali. Dan mereka bisa selamat. Itu mujizat. Tetapi yang lain-lainnya, Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego pun dia mengalami mujizat cuma seperti itu. Maksudnya cuma dalam ketika peristiwa itu. Hari-hari yang lain ketika mereka menghadapi pergumulan, Tuhan menolongnya dengan cara yang lain, bukan secara mujizat. Bahkan kalau Bapak Ibu belajar tentang Esra, tidak ada mujizat peristiwa Esra. Peristiwanya Nehemia, tidak ada mujizat di sana. Mujizat yang dalam arti peristiwa yang tidak bisa dijelaskan secara natural. Esther tidak ada mujizat di sana. Esther berdoa puasa 3 hari, tidak ada mujizat, cuman pertolongan Tuhan nyata sekali dalam kehidupan mereka. Nah, dari hal-hal seperti ini, saya mengajak Bapak Ibu semuanya merenungkan bersama-sama dengan saya. Dalam kehidupan kita pribadi, adakah bencana alam yang sempat menimpa kehidupan kita? Saya yakin kita pernah mengalami yang namanya gempa, atau mungkin banjir, beberapa waktu yang lalu masuk rumah gitu ya. Adakah pengalaman sakit yang parah yang pernah terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu saudara sekalian? Saya pernah mengalaminya. Bahkan saya berpikir bahwa apakah ini hari-hari terakhir saya untuk hidup di dunia ini? Karena apa? Karena memang sangat parah sekali sakit yang saya pernah alami. Adakah pengalaman kecelakaan yang pernah Bapak Ibu alami? Saya kecelakaan yang duer sampai masuk rumah sakit dan tidak pernah.
tetapi hampir kecelakaan itu berulang kali. Adakah pengalaman dalam keadaan bahaya apapun itu? Saya pernah mengalami keadaan bahaya di mana ada orang jahat yang sudah siap dengan pisaunya itu yang hendak menusuk saya, tetapi sampai saat ini Bapak Ibu melihat saya dengan sehat. Nah ini, adakah pengalaman Bapak Ibu susah makan karena enggak ada duit, enggak ada makanan, bahan makanan seperti yang saya ceritakan tadi? Pernahkah Bapak Ibu konflik dengan pasangan sampai rasanya itu, wis hari ini kita pekatan aja? Adakah bisnis atau usaha yang terpuruk oleh karena pandemi ini? Hal-hal yang tidak menyenangkan ini mungkin Bapak Ibu bisa tambahkan sesuai dengan pengalaman Bapak Ibu masing-masing. Tapi pertanyaan yang berikutnya adalah, adakah hal yang bisa membunuh Bapak Ibu? Kalau ada, berarti Bapak Ibu di sini ini bukan Bapak Ibu, tapi rohnya Bapak Ibu. Tapi ketika Bapak Ibu ada duduk di tempat ini, itu membuktikan bahwa segala sesuatu yang menakutkan, segala sesuatu yang berat, pergumulan-pergumulan yang berat sekalipun, buktinya sampai saat ini kita bisa bernafas, kita bisa duduk di tempat ini, kita bisa beribadah, itu adalah hal yang luar biasa. Dan pertanyaan berikutnya adalah, adakah peristiwa yang tidak dapat dijelaskan oleh hukum alam yang terjadi dalam kehidupan kita? Saya akan lanjutkan sampai akhir dan saya akan tutup dengan sebuah cerita dalam kehidupan saya. Bapak Ibu, pemeliharaan Allah itu sempurna dalam kehidupan kita. Dia meneguhkan kehidupan kita. Dia menolong kita. Ya. Bahkan dia memegang kita dengan tangan kanannya. Ini yang saya ingin tekankan dalam khotbah saya kali ini, Bapak Ibu, bahwa pemeliharaan Allah itu tidak selalu berupa mujizat. Meskipun kita kadang-kadang berpikirnya bahwa itu adalah mujizat Tuhan karena tidak bisa dipikirkan. Bagaimana mungkin orang yang tidak pernah kenal kita terus kemudian dia menolong kita. Kadang-kadang itu juga kita bisa sebutkan mujizat. Saya sering kali mendapatkan sebuah peristiwa yang hal-hal yang tidak bisa saya pikirkan, tetapi itu sebetulnya bisa dijelaskan oleh natural. Tetapi saya menganggapnya itu juga mujizat karena apa? Tidak masuk pikiran saya. Di luar kemampuan saya berpikir, Tuhan memelihara kehidupan saya. Dan Bapak Ibu, Allah akan melakukan mujizat. Yes, sampai saat ini betul. Kuasa Tuhan tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia bisa melakukan mujizat bahkan sampai hari ini. Tetapi Tuhan itu punya rencana, dan Tuhan itu punya rancangan yang terbaik dalam kehidupan kita yang tidak selalu berupa mujizat. Ketika dia memberikan mujizat ataupun pemeliharaannya yang bisa dijelaskan oleh benak atau pikiran manusia, Tuhan ingin kita lebih kenal dengan Dia. Bapak Ibu, ada dua peristiwa yang terjadi dalam kehidupan saya yang ini berbeda, tetapi dua-duanya sama-sama merupakan pemeliharaan Allah. Yang pertama, suatu saat ketika saya ada di dalam pelayanan mau ngajar sekolah minggu gitu ya. Waktu itu saya naik sepeda motor. Nah, saya setelah pulang dari Surabaya, karena waktu itu saya masih kuliah S1 di STT Betani ya, di tahun 2001 waktu itu. Nah, karena itu siang, terus kemudian pelayanan saya adalah sore jam 4 gitu ya. Terus kemudian saya harus jemput satu teman saya untuk ngajar sekolah minggu di sebuah tempat gitu ya. Saya jemput dia, terus kemudian saya bonceng dia, dan karena waktunya sangat mepet, saya ngebut. Supaya anak-anak sekolah minggunya tidak menunggu. Ya, saya ngebut dan kemudian tiba-tiba ada motor yang nyebrang. Nah, ketika ada motor nyebrang itu saya panik dan saya ngerem mendadak, dan kemudian apa yang terjadi? Saya panggil nama Tuhan Yesus.
Dan ketika saya panggil nama Tuhan Yesus, tiba-tiba motornya bruah. Uniknya, motor ada di tengah jalan, nabrak motor itu. Saya bersama teman saya, itu saya tidak bisa mikir kenapa tiba-tiba saya berdiri ada di pinggir jalan. Dan teman saya yang saya bonceng, itu persis posisinya ketika kami ada di sepeda motor. Bayangkan motor nabrak di tengah jalan, kami berdua ada di pinggir jalan. Dan dalam posisi berdiri, seperti posisi ketika ada di motor. Kami berdua juga heran, bagaimana bisa itu terjadi. Itu peristiwa yang pertama. Peristiwa yang kedua, suatu saat saya selesai latihan di gereja untuk pelayanan di hari Minggu. Waktu itu hari Sabtu malam. Saya dibonceng sama teman saya naik motor juga. Dan waktu itu sebetulnya time is up, 1 menit lagi ya. Enggak kesusu, enggak terburu-buru, tetapi teman saya ngebut, terus peristiwanya sama. Ada motor yang nyebrang dan kami tabrakan, jebruak. Dan apa yang terjadi? Saya berguling-guling dan babras semuanya. Tahu babras ya? Wah, darah ada di mana-mana. Dan kemudian saya dibawa ke sebuah rumah dan saya dirawat dan segala macam. Nah Bapak Ibu, dari dua hal ini menurut Bapak Ibu, yang manakah yang pemeliharaan Allah? Yang saya selamat dengan cara yang mujizat, ataukah saya guling-guling babras tetapi ada yang nolong saya sampai saya sembuh? Menurut Bapak Ibu, mana yang pemeliharaan Allah? Saya mau katakan, Tuhan pakai dua-duanya ini untuk membuat saya tetap ada sampai sekarang di hadapan Bapak Ibu sekalian. Itu artinya apa? Tuhan bisa memakai berbagai macam cara untuk memelihara kehidupan kita, untuk memberikan kekuatan dalam kehidupan kita, untuk menolong kita. Supaya apa? Supaya kita mengenal pribadinya lebih lagi. Saya selesai. Pemain musik saya undang. Saya undang Bapak Ibu untuk berdiri bersama-sama. Mari kita renungkan dalam kehidupan kita. Bagaimana Allah yang kita sembah adalah Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Allah yang memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Mujizat pasti bisa terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan Tuhan memelihara kehidupan kita dengan berbagai macam hal. Jangan batasi kemampuan Tuhan untuk menolong kita dengan hanya cara yang kita pikirkan. Karena Tuhan memiliki cara yang sangat banyak sekali. Saya akan berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk siang pagi hari ini kami belajar bersama-sama tentang pribadi-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang dahsyat. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang luar biasa yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya bahwa penyertaan-Mu, pemeliharaanmu itu sempurna dalam kehidupan setiap umat-Mu Tuhan. Dan kami percaya bahwa bahkan gereja di tempat ini Tuhan memelihara dengan sempurna. Sampai hari ini kami dapat beribadah dengan baik. Itu adalah bukti pemeliharaanmu Tuhan. Kami dapat hidup, ada istri, ada suami, ada anak-anak, ada orang tua. Atau mungkin kami kehilangan orang yang kami kasihi pun. Kami percaya bahwa Engkau memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita sebagai bukti pemeliharaanmu Tuhan. Terima kasih Yesus untuk kesempatan yang baik ini. Ajari kami untuk terus menjadi orang-orang yang bertumbuh dalam iman kami. Dalam pengenalan kami akan Engkau. Sehingga kami bukanlah menjadi jemaat yang kanak-kanak. Tetapi kami dapat bertumbuh di dalam Engkau. Dalam pengenalan kami akan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, memberkati gembala. Memberkati seluruh penatua di sini, para pelayan Tuhan di tempat ini Tuhan. Berkat-Mu melimpah dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Saya serahkan kembali.